berlatar di sebuah gedung setengah jadi yang terletak di kota Islamabad, Pakistan. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan baku tembak di mana seorang pria yang hanya berjuang sendirian berusaha menghindari ledakan granat dengan cara menjatuhkan diri menggunakan seutas tali yang justru lebih pendek dari ketinggian gedungnya itu sendiri. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan yang sangat serius, petugas medis pun menyatakan jika si pria masih hidup. Belum sempat kita mengetahui siapa namanya, ada seorang bos mafia yang kita sebut saja si Balaram meminta petugas medis untuk segera menyuntikkan obat agar si pria tersebut tidak bisa mengingat lagi semua tentang dirinya. Dan ya, rupanya hilang ingatan saja tidak membuat si pria ini menjadi lemah. Setelah membantai habis semua petugas rumah sakit, ia baru bisa dilumpuhkan dengan tembakan pembius petugas kepolisian dan kemudian dijebloskan ke dalam lapas kriminal paling ketat di Pakistan, yang mana kedatangannya sontak membuat gempar seisi penjara tersebut. Usut punya usut, kepala lapasnya sendiri merupakan orang bayaran si Balaram. Entah siapa sebenarnya si pria ini dan punya urusan apa dengan si Balaram di masa lalu. Yang jelas puluhan napi sadis dikerahkan untuk terus mengganggu si pria tersebut, bahkan ketika ia sedang akan pergi nyaduk sekalipun. Tidak cukup dengan hanya mengandalkan napi-napi lokal saja, secara kebetulan ada dua narapidana bertubuh monster dengan tingkat kesadisan level interlokal. Mereka dijanjikan mendapat kebebasan jika sanggup menaklukkan si pria tersebut. Belum cukup dibuat kenyang oleh para napi tadi, si pria pun melahap kedua monster ini tanpa mengalami kesulitan. Masih dalam kondisi ingatan yang belum pulih, si pria pun akhirnya dibawa ke pusat penelitian syaraf untuk mengetahui penyebabnya. Sejenak si petugas terheran-heran dengan ketahanan tubuh si pria. Padahal data analisa membuktikan bahwa obat bius yang digunakan adalah obat khusus untuk melumpuhkan gajah liar yang ketika sedang menganalisa potensi bahaya dari si pria yang bisa kapan saja menyerang, tiba-tiba ya, hal yang sangat ditakutkan pun terjadi ketika si pria mendadak berubah menjadi sangat agresif dan berhasil kabur dari sana. Saat dalam pelariannya itulah, si pria bertemu bocil pedagang permen gulali yang seperti mengenal dirinya, dan berkat petunjuk dari patua penjual senjata, sampailah si pria di sebuah klub dalam rangka mencari kelompok gangster yang konon telah menyebabkan dia menjadi seperti saat ini. Alih-alih menemukan mereka, ia malah dihampiri seorang supir taksi bernama Rafiq. Dan sebagaimana Rafiq memanggil nama si pria tadi, kita pun akan ikut menyebutnya dengan nama Arjun. Yang ketika Rafiq menyebutkan bahwa Arjun berteman dengan Regina alias Duta Besar India untuk Pakistan, Arjun langsung bergegas menuju kantor Regina pada saat itu juga. Dan betapa terkejutnya Arjun saat mendapati Regina bersimbah darah dengan luka tembak di bagian mata kirinya setelah menemukan catatan laptop yang tertulis nama Martin serta 2 nomor telepon India pada kertas memo yang disobek. Arjun berasumsi jika Martinlah pelakunya dan kedua pemilik motor tersebut adalah target lain yang sedang diincar. Tanpa menunggu lama, Arjun memutuskan pulang ke India dengan menaiki kapal nelayan ilegal. Berlokasi di sebuah stasiun kereta, Arjun yang baru tiba di sana langsung dijemput oleh pemilik salah satu nomor tadi bernama Parsuram yang merupakan seorang anggota kepolisian. Tanpa Parsuram sadari, ada seseorang yang ternyata sedari tadi sudah mengincar kedatangannya dan
Tewasnya Parsuram jelas membuat Arjun semakin murka terhadap Martin, sadar jika Martin sedang mengincar si pemilik nomor satunya lagi yang merupakan seorang atlet MMA bernama Rohit. Namun karena Rohit sedang akan menjalani pertandingan di sebuah stadion dan tidak dapat mendengar pesan dari Arjun dengan jelas, lantas Rohit tetap melanjutkan pertandingan tanpa sedikit pun menaruh curiga terhadap apa yang sedang mengancam dirinya. Setelah melewati arah lintang selama dalam perjalanan, akhirnya Arjun bisa sampai di stadion dengan cepat. Namun sayang, ia masih kalah cepat dari seorang sniper wanita yang sudah lebih dahulu berada pada posisi siap eksekusi, dan inilah yang terjadi. Meski Arjun sama sekali tidak ingat siapa Rohit ini, ia menyempatkan datang ke rumah Rohit untuk menyampaikan bela sungkawa, yang mana dari sini terungkaplah bahwasannya Arjun sebentar lagi akan menikah dengan seorang gadis bernama Preti, persis seperti tercantum pada surat undangan pernikahan yang bahkan sudah disebarkan. Dan disinilah Preti sekarang, di sebuah rumah aman yang sengaja ia disuruh tinggal di sana untuk menghindari ancaman Martin. Namun ketika Arjun menemuinya dan meyakinkan jika Martin adalah dalang dari semua kekacauan, Arjun justru berniat menjadikan Preti sebagai umpan, karena mustahil harimau bisa keluar sarang jika sang rusa tetap berada di dalam kandang. Singkat cerita, Arjun membawa Preti ke tengah kerumunan warga yang sedang menggelar festival adat. Namun semenjak berada di sana, Martin sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya, melainkan sekelompok pria bertopeng utusan Balaram mengincar Preti, sekaligus Arjun yang kebetulan sedang bersamanya. Terlepas dari apa motivasi Balaram yang nampak begitu ngotot ingin menghabisi Arjun, di sisi lain tak sulit rasanya bagi Arjun dalam menghadapi mereka. Bahkan lelemutan atau ingatan tentang masa lalunya pun perlahan terkumpul kembali seiring butiran kelapa yang pecah saat terbentur kepalanya. Pertarungan menjadi semakin sengit dan brutal saat bala tentara bertopeng semakin bertambah banyak. Namun di saat bersamaan muncul pasukan lain dari arah yang berlawanan, di mana mereka justru malah berada di pihak si Arjun itu sendiri. Ternyata pria yang ingatannya baru saja pulih ini tak lain adalah si Martin yang dimaksud, seorang gangster nomor wahid yang dikenal sangat kejam, brutal, tak kenal kompromi, dan yang pasti mafia manapun tidak ingin berurusan dengannya. I am Martin! Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa minggu lalu, dan mari saya perkenalkan Anda pada sosok Arjun yang asli. Ia merupakan sosok pilar bea cukai yang memiliki perawakan dan perwatakan yang identik dengan Martin. Hanya saja dia berada di sisi yang berbeda. Selain jujur, Arjun juga memiliki integritas dan ketegasan yang sangat tinggi, tidak mudah tergiur dengan keuntungan sesaat, apalagi suka bersembunyi di balik ketiak para konglomerat dan pemberi suap. Omong-omong soal konglomerat, ada seorang bos besar perusahaan ekspor-impor yang tak lain adalah si Balaram, berharap mau diajak duduk bersama dengan Arjun terkait beberapa kontainer obat-obatan ilegal yang berhasil disita. Arjun jelas menolak untuk berkompromi akan hal itu dan tetap akan menahan semua barang sitaannya. Merasa redang dengan keteguhan sikap Arjun sejauh ini, Balaram mencoba peruntungan dengan mengutus kelompok preman pencari cuan untuk menghabisi Arjun. Tanpa sadar, mereka rupanya telah menargetkan orang yang salah.
Mengetahui jika ternyata yang selama ini diburu adalah orang lain, Balaram kemudian menjelaskan permasalahan yang sebenarnya antara dirinya dengan Arjun. Mendengar angka 200 miliar yang ditolak Arjun untuk membebaskan kontainernya, Martin justru malah tertarik untuk mengambil keuntungan tersebut dengan cara mengkriminalisasi Arjun, yakni menghabisi puluhan orang dengan ciri tembakan di bagian mata kiri, sehingga Arjun dijebloskan ke dalam penjara karena mirip dengan Martin yang menjadi pelaku sebenarnya. Take him to custody. Yes, sir. Setelah dipastikan jika Arjun dan Martin adalah dua orang yang berbeda, akhirnya Arjun pun dibebaskan dari tuduhan karena terbukti tidak bersalah. Mengetahui bahwa Martin sedang pergi ke Pakistan, Arjun yang mencurigai Martin akan kembali melakukan kejahatan atas nama dirinya pun secara diam-diam menyusulnya ke sana lewat bantuan dari Pak Suram, termasuk Regina yang merupakan petugas kedutaan di sana. Bersama seorang informan kepolisian yang diutus Regina, Arjun pergi ke suatu tempat yang mana disinilah Arjun bertemu dengan bocil penjual permen gulali, termasuk si Patua, sehingga Arjun mendapat informasi tentang keberadaan sekelompok pembunuh bayaran yang akan diajak bekerja sama untuk menemukan sosok Martin. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. Di saat yang sama di kantor kedutaan, rupa-rupanya si Martin sendiri tengah mendatangi Regina. Sadar jika yang datang bukanlah Arjun, Regina sempat menulis sebuah pesan untuk Arjun perihal kedatangan si Martin ini. Sebelum akhirnya ia pun maut dengan tembakan di bagian mata kiri. Dan disinilah Arjun sekarang, sebuah gedung setengah jadi yang dijadikan markas oleh kelompok gangster yang dimaksud. Rupanya Martin sudah mengendus keberadaan kelompok tersebut, termasuk rencana yang baru saja akan mereka jalankan sehingga ya, sesuai julukannya seorang gangster nomor wahid, Martin terlihat menikmati setiap momen saat menghabisi satu persatu kelompok gangster ini tanpa ada kesulitan, meskipun dia hanya bergerak seorang diri. Selesai dengan mereka, kini giliran menghadapi Arjun yang sengaja Martin sisakan untuk santapan terakhir, dan pergulatan antara keduanya pun tak terhindarkan lagi. Pada titik ini, Martin sempat membuat Arjun hampir menyerah dengan seutas tali yang mengikat lehernya. Namun dengan sekali tembakan yang mengenai sasaran, Martin nekat melompat dari ketinggian yang mana ikatan tali tersebut membuat Arjun seketika terjatuh pingsan. Kembali ke masa sekarang, Martin yang masih sangat berambisi untuk mendapatkan uang 200 miliar tersebut menjadikan Pretty sebagai jaminan. Karena itulah satu-satunya cara agar Arjun mau menuruti semua yang ia inginkan. Mengetahui tunangannya sedang dalam bahaya, Arjun mau tidak mau harus mengikuti keinginan Martin, yang mana setelah dipastikan jika pekerjaan ini akan dibayar, Martin meminta Arjun untuk membawa semua kontainernya ke suatu tempat. Singkat cerita, Arjun dan semua kontainer itu telah melewati semua rute hamparan padang pasir, di mana Balaram rupanya telah mengutus bala pasukan untuk menyabotase pengiriman dan menghabisi Arjun sebelum sampai titik tujuan. Akan tetapi tak cukup sampai di situ, Balaram yang memang sudah merencanakan penyerangan ini dengan sangat matang pun meningkatkan intensitas penyerangan dengan mengirimkan pasukan gelombang kedua, yang ketika Arjun terjebak pada posisi mati langkah karena terhimpit oleh mobil-mobil mereka, tiba-tiba kita abaikan dulu masalah efek CGI-nya. Mari kita fokus saja pada serangan brutal yang Martin lakukan terhadap pasukan ini. Bukan apa-apa, Martin hanya bertujuan agar jangan sampai pengirimannya gagal di tengah jalan, yang jikalau itu terjadi, maka dia sendiri pun akan ikut gagal mendapatkan bayarannya.
Setelah sempat keduanya bertarung demi memastikan siapa yang paling layak menjadi penguasa, Balaram tiba di sana dengan satu kontainer berisi uang yang dijanjikan. Namun setelah uangnya ditampi dan dibawa pergi, Martin justru membuat kesepakatan lain dengan Arjun, di mana ia malah menyerahkan semua kontainernya termasuk Pretty yang masih dalam kondisi utuh. Sementara Martin sendiri hanya meminta agar namanya dihapus dari semua kejahatan ini. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಯಾರು? Dan betapa terkejutnya Balaram dengan keputusan Martin tersebut. Bukan secara kebetulan atau bahkan sesuatu yang tanpa alasan, Martin tiada lain adalah seorang mantan pasukan khusus yang sengaja direkrut kembali untuk menyelesaikan sebuah kasus besar, di mana tato tulisan Indian di lengannya menggambarkan bahwa dia adalah seorang patriot India sejati. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? Diketahui isi seluruh kontainer tersebut bukanlah obat kadaluarsa seperti yang kita tahu, melainkan ribuan pasokan senjata api ilegal untuk kegiatan terorisme di India. Dengan fakta bahwa dalang dari semua ini adalah si Balaram, Martin sengaja dikirim ke Pakistan dengan tujuan untuk membabat habis semua jaringan si Balaram yang ternyata Parasuram, Rohit, dan bahkan Regina alias si duta besar itu pun masih berada dalam satu jaringan yang sama. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇವನೇ. Dengan ini, maka jelaslah sudah siapa yang saat ini paling layak untuk mati, sehingga tak heran jika kemudian Martin pun membelokkan laras senjatanya ke arah Balaram dan menghabisinya saat itu juga. Terakhir, kita diperlihatkan pada puing-puing truk kontainer yang semua sudah hancur tanpa sisa, di mana Arjun melaporkan kepada atasannya bahwa Martin ikut tewas dalam kejadian. Tak lama, pihak Departemen Keamanan India pun memberikan medali emas sebagai penghargaan atas perjuangan Martin dalam menyelesaikan kejahatan besar tersebut. Tamat, ending yang sangat memartinkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang penjahat yang melakukan kebaikan membuktikan satu hal, manusia bukanlah hitam ataupun putih, melainkan medan perang antara keduanya. Jangan nilai kebaikan itu dari siapa yang melakukannya, tetapi dari betapa berharganya tindakan itu di tengah keadaan yang buruk sekalipun. Saya John, mewakili jajaran Direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.